Kamu dengerin ini karena apa? Karena judulnya pas banget sama keadaanmu yang sekarang ya. Ada apa? Ada masalah apa sih? Masalahmu berat banget ya. Apapun masalahmu, aku yakin kamu bisa menanganinya dengan baik kok. Kamu sebelumnya pasti udah pernah kan mengalami banyak masalah? Dan kamu bisa nggak menyelesaikan masalah-masalahmu itu? Kamu bisa melewatinya kan? Jadi untuk kali ini, kamu juga pasti bisa menjalani ini semua. Kamu kuat, kamu pasti bisa melewatinya. Kamu pasti bisa menjalani ini semua. Percayalah sama dirimu sendiri. Jangan sedih berlarut-larut ya. Coba temukan hal yang bikin kamu tenang. Coba temuin solusi biar kamu gak sedih berlarut-larut. Karena di kehidupan ini, kita gak bisa jauh-jauh sama masalah. Kita gak bisa jauh-jauh dari rasa sedih. Satu masalah bikin kita nangis-nangis, overthinking juga. Terus kalau masalahnya udah benar-benar selesai, kita udah bahagia, pasti ada lagi masalah yang bikin kita sedih lagi, overthinking lagi. Iya enggak? Jadi kalau semuanya nggak bisa bikin kita bahagia, kalau semuanya nggak bisa bikin hidup kita tenang, kalau semuanya nggak bisa bikin hidup kita tenang secara terus-menerus, kalau semuanya nggak bisa bikin kita berpikir tenang dalam jangka yang panjang, kita sendiri yang harus bikin diri kita sendiri tenang dan bahagia. Menurutku, sekarang yang bikin aku tenang dan bahagia yaitu mulai dari menerima semua yang ada di hadapan kita. Ikhlas sama apapun, ikhlas dalam segala hal. Jangan berekspektasi berlebihan sama apa-apa yang ada di dunia. Percaya sepenuhnya sama Allah, karena Allah tahu yang terbaik buat kita. Percaya nggak percaya, seburuk apapun, apa-apa yang ada di hadapan kita itu tuh yang terbaik buat kita. Mungkin memang terlihat buruk banget di mata kita, tapi itulah yang terbaik. Memang, untuk ikhlas, untuk bisa menerima, untuk bisa tenang saat semuanya bikin kita hancur, itu memang gak mudah banget. Diterapkan ke kehidupan sehari-hari, itu jujur sulit banget. Tapi, bisa kok kalau pelan-pelan. Pelan-pelan, harus coba untuk nerapin itu semua biar hidupmu jauh lebih bahagia. Kamu harus bisa menerima, kamu harus bisa ikhlas. Jangan berekspektasi berlebihan sama apa-apa yang di dunia. Terus kamu juga harus percaya sepenuhnya sama Allah. Biar hidup kamu akan jauh lebih bahagia. Karena katanya musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri kan. Kita sering banget kecewa sama ekspektasi kita sendiri. Sumpah, sakit dan kecewa banget sih kalau kita udah berekspektasi tinggi banget, tapi kenyataannya gak bisa sesuai sama ekspektasi kita. Itu sakit banget. Kita dipatahkan oleh ekspektasi kita sendiri. Maka dari itu, mulai sekarang aku ulangin lagi, jangan berekspektasi terlalu tinggi sama apa-apa yang ada di dunia. Berekspektasi itu tuh boleh banget kok, boleh. Cuma, jangan terlalu berlebihan. Jangan terlalu tinggi-tinggi banget lah kalau berekspektasi. Kalau kita nggak terlalu berekspektasi akan sesuatu, kalau misalkan ekspektasi kita itu nggak sesuai sama kenyataan, kita nggak akan terlalu kecewa dan sakit. Awalnya sih, emang tetap sakit sih. Kayak siapa sih yang nggak kecewa saat ekspektasinya nggak sesuai sama kenyataan, tapi sakitnya nggak akan lama kok. Sakitnya nggak akan sakit banget. Kecewanya juga nggak akan lama. Karena dari awal kita nggak terlalu berekspektasi lebih.
Kamu jangan overthinking juga ya. Jangan terlalu mikirin apa yang akan terjadi besok. Cukup jalani hari ini dengan baik. Jangan terlalu dipikirkan. Justru sebenarnya masalahnya sendiri nggak seberat apa yang kita pikirkan. Cuma terkadang pikiran kita sendiri yang membuat masalah kita terlihat besar banget di mata kita. Ya mungkin bisa dibilang pikiran kita yang kadang berlebihan banget memikirkan sesuatu. Semuanya nggak seburuk kayak apa yang kamu pikirin. Oke? Kalau mikirin sesuatu, tolong pikirkan dari dua sudut pandang yang berbeda. Biar kamu nggak overthinking. Dari sudut pandang yang buruk sama sudut pandang yang baik. Kayak aku dulu juga bisa dibilang punya masalah yang membuat aku sedih banget. Aku overthinking parah sih. Karena aku selalu membandingkan hidupku sama kehidupan orang lain. Aku mikirnya yang buruk-buruk aja. Aku dulu selalu kayak, dia kok bisa gitu ya? Dia kok bisa beli ini itu ya? Aku kok gak bisa? Dia kok bisa bahagia banget ya? Aku kok gak bisa kayak dia ya? Pokoknya aku selalu iri sama orang lain yang bisa punya ini itu. Aku inget banget sampai sekarang, aku tiap malam dulu sampai sering banget nangis meratapi nasib. Sampai dimana aku memutuskan untuk cerita ke orang terdekat. Karena rasanya aku udah gak sanggup berperang dengan pikiranku sendiri, dan aku gak sanggup berperang dengan diriku sendiri. Abis cerita aku dikasih nasihat atau kata-kata yang aku bisa simpulkan kalau mikirin dua sudut pandang yang beda itu jauh lebih baik. Aku kan mikirnya kayak, aku pengen kayak orang-orang yang bisa bahagia. Aku pengen kayak mereka yang bisa beli ini itu. Intinya, aku iri sama mereka yang punya apa-apa. Dan nasihat dia, orang yang aku ceritain masalahku tadi, dia bilang, aku lupa sih dia bilang apa. Pokoknya intinya, kalau nggak salah, semua orang itu punya posisinya masing-masing. Kita nggak bisa bandingin hidup kita sama orang lain. Karena dari sananya emang beda. Kita dari keluarga yang beda, apa-apa dari kita itu udah beda, rezeki kita beda. Allah udah mengatur rezeki masing-masing orang. Rezeki setiap orang nggak sama dan rezeki itu nggak akan pernah tertukar. Dia juga bilang, ada banyak orang yang lebih nggak punya dari kita. Ada banyak orang yang di bawah kita. Dia juga nyuruh aku banyak-banyak bersyukur. Ya, intinya gitulah. Aku gak terlalu ingat sih. Dari situ, aku menemukan pemikiran yang beda sama pemikiranku. Dia dengan pemikiran yang baik, sisi baik. Aku dari pemikiran yang buruk. Aku mikirnya, aku selalu iri sama mereka yang bisa beli ini itu kan. Aku maunya kayak mereka gitu. Dan dia menyuruh aku supaya aku bisa lebih bersyukur. Dia nyuruh aku lihat ke bawah, yang mana di bawah kita tuh ada banyak banget orang yang lebih kekurangan gitu. Dari situ aku tahu pentingnya memikirkan dua sudut pandang yang beda. Kamu boleh mikir yang buruk, tapi kamu juga harus berpikir yang baik juga. Kamu bisa mikir dari sudut pandang yang berbeda. Harus imbang lah. Kamu boleh berpikir negatif, tapi kamu juga harus berpikir positif. Itu yang aku terapin sampai sekarang. Kalau aku mulai negative thinking, aku juga mikir yang positifnya. Aku usahain untuk mikir dari sudut pandang yang berbeda. Kayak misalnya aku tadi, aku kok gak bisa kayak dia ya? Dia bisa punya ini itu. Dan di lain sisi aku juga harus mikir, ada orang yang jauh di bawahku. Orang yang buat makan sehari aja susah. Aku bisa makan 3 kali sehari, itu alhamdulillah banget. Nah, dari pemikiran itu, aku jadi tenang banget. Itu yang membuat aku tenang sekarang. Aku bisa berubah dan aku bisa nenangin diri sendiri.
Kamu juga harus gitu ya. Jangan biarkan negatif thinkingmu membuat bahagia dan ketenanganmu dalam menjalani hidup hilang. Kamu jangan banyak pikiran ya. Jangan overthinking juga. Kamu pasti bisa kok melewatinya. Kamu kan kuat. Kamu kuat, kamu hebat, dan kamu pasti bisa menjalani hidup yang berat ini. Oke? Masalahmu tuh berat banget ya. Tapi tolong, kamu jangan nyerah ya. Aku emang gak tahu masalahmu seberat apa. Tapi, kamu gak boleh nyerah. Kamu harus semangat. Karena di kehidupan ini tuh emang kayak gitu. Emang banyak banget rintangannya. Memang banyak banget lika-likunya. Yang seperti aku bilang tadi, kita gak bisa kalau kita maunya bahagia aja. Kita gak bisa kalau kehidupan kita mulus-mulus saja. Jadi semangat ya. Kamu pasti bisa kok. Semangat!